Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Puspitasari dari kelas 2 Akuntansi Pagi D dengan NIM 213304010340. Saya akan melanjutkan pembahasan dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kali ini topik yang akan saya bahas yaitu Sistem Akuntansi Persediaan. Yuk simak videonya. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, persediaan daku cabang. Dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu golongan, yaitu persediaan barang dagangan, yang merupakan barang yang dibeli untuk tujuan dijual kembali. Transaksi yang mengubah persediaan produk jadi, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, dan persediaan suku cadang bersangkutan dengan transaksi intern perusahaan dan transaksi yang menyangkut pihak luar perusahaan atau penjual dan pembeli. Sedangkan transaksi yang mengubah persediaan produk dalam proses seluruhnya berupa transaksi intern perusahaan. Nah, sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan yaitu yang pertama ada prosedur pencatatan produk jadi, yang kedua prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, yang ketiga prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli, yang keempat prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses. Yang kelima, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Yang keenam, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Yang ketujuh, prosedur permintaan dan pengeluaran gudang. Yang kedelapan, prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Yang kesembilan, sistem perhitungan fisik persediaan. Prosedur pencatatan produk jadi terbagi menjadi dua, yaitu dokumen. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah laporan produk selesai dan bukti memorial. Laporan produk selesai digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas produk jadi dalam kartu gudang. Bukti memorial digunakan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi dalam kartu persediaan dan digunakan sebagai dokumen sumber dalam mencatat transaksi selesainya produk jadi dalam jurnal umum. Yang kedua ada catatan akuntansi. Catatan yang digunakan dalam prosedur pencatatan pokok produk jadi yang dijual adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Selanjutnya yaitu prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Yang pertama ada dokumen. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk jadi adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. Yang kedua ada catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Dokumen. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli adalah laporan penerimaan barang yang memo kredit. Laporan penerimaan barang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas produk jadi yang diterima dari pembeli ke dalam kartu gudang. Sedangkan memo kredit yang diterima dari bagian order penjualan digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli ke dalam kartu persediaan. Yang kedua itu ada catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum atau jurnal retur penjualan jika perusahaan menggunakan jurnal khusus.
Selanjutnya ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan persediaan produk dalam proses adalah bukti memorial. Terus ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli adalah laporan penerimaan barang dan bukti kas keluar. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang digunakan oleh bagian gudang sebagai dasar pencatatan penambahan kuantitas barang dari pembelian ke dalam kartu gudang. Yang kedua ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang, surat order pembelian, dan faktur dari pemasok dipakai sebagai dokumen sumber dalam pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli dalam register bukti kas keluar atau voucher register. Bukti kas keluar juga dipakai sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Selanjutnya yaitu prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Dokumennya terbagi menjadi dua, yaitu laporan pengiriman barang. Laporan pengiriman barang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas persediaan yang akan dikirimkan kembali kepada pemasok ke dalam kartu gudang. Yang kedua, memo debit yang diterima dari bagian pembelian digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok dalam kartu persediaan. Selanjutnya ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen yang digunakan dalam prosedur ini adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Bukti ini dipakai oleh bagian gudang untuk mencatat pengurangan persediaan karena pemakaian Bukti ini dipakai oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat berkurangnya kuantitas dan harga pokok persediaan karena pemakaian intern. Bukti ini juga dipakai sebagai dokumen sumber dalam pencatatan pemakaian persediaan ke dalam jurnal pemakaian bahan baku atau jurnal umum. Prosedur pengembalian barang gudang. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pengembalian barang gudang adalah bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas persediaan ke dalam kartu gudang. Dokumen ini juga digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan, berkurangnya biaya ke dalam kartu biaya, dan pengembalian barang gudang tersebut ke dalam jurnal umum. Selanjutnya, sistem perhitungan fisik persediaan. Sistem perhitungan fisik persediaan umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di dalam gudang, yang hasilnya digunakan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan dan pertanggungjawaban bagian kartu persediaan mengenai kendala catatan persediaan yang diselenggarakannya, serta untuk melakukan penyesuaian terhadap catatan persediaan di bagian kartu persediaan. Perhitungan fisik ini merupakan salah satu sistem pengendalian intern persediaan yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya itu dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan untuk merekam, meringkas, dan membukukan hasil perhitungan fisik persediaan yaitu yang pertama, kartu perhitungan fisik atau inventory tag. Yang kedua, daftar hasil perhitungan fisik atau inventory summary sheet. Yang ketiga, buku memorial. Selanjutnya, catatan akuntansi dan fungsi yang terkait. Catatan akuntansi yang digunakan dalam perhitungan fisik persediaan adalah yang pertama, kartu persediaan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat adjustment terhadap data persediaan, kuantitas, kualitas, dan harga pokok total yang tercantum dalam kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Yang kedua, kartu gudang. Catatan ini digunakan untuk mencatat adjustment terhadap data persediaan,
kuantitas yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Yang ketiga ada jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat jurnal adjustment rekening persediaan karena adanya perbedaan antara saldo yang dicatat dalam rekening persediaan dengan saldo menurut perhitungan fisik. Terus ada fungsi yang terkait. Nah, fungsi yang terkait ini ada panitia perhitungan fisik persediaannya terdiri dari yang pertama ada pemegang kartu perhitungan fisik, yang kedua penghitung, dan yang ketiga pengecek. Dengan demikian, fungsi yang terkait dalam sistem perhitungan fisik persediaan adalah yang pertama, panitia perhitungan fisik persediaan. Panitia ini berfungsi untuk melaksanakan perhitungan fisik persediaan dan menyerahkan hasil perhitungan tersebut kepada bagian kartu persediaan untuk digunakan sebagai dasar adjustment terhadap catatan persediaan dalam kartu persediaan. Yang kedua ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk yang pertama, mencantumkan harga pokok suatu persediaan yang dihitung ke dalam daftar perhitungan fisik. Yang kedua, mengalihkan kuantitas dan harga pokok persatuan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan fisik. Yang ketiga, mencantumkan harga pokok total dalam daftar hasil perhitungan fisik. Yang keempat, melakukan adjustment terhadap kartu persediaan berdasar data hasil perhitungan fisik persediaan. Dan yang kelima, membuat bukti memorial untuk mencatat adjustment data persediaan dalam jurnal umum berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Fungsi yang terkait dalam sistem perhitungan yang ketiga adalah fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk melakukan adjustment data kuantitas persediaan yang dicatat dalam kartu gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Selanjutnya, jaringan prosedur dan unsur pengendalian intern. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem perhitungan fisik persediaan adalah yang pertama, prosedur perhitungan fisik. Dalam prosedur ini, tiap jenis persediaan di gudang dihitung oleh penghitung dan pengecek secara independen yang hasilnya dicatat dalam kartu perhitungan fisik. Yang kedua, prosedur kompilasi. Dalam prosedur ini, bagian kartu penghitungan fisik melakukan perbandingan data yang dicatat dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu penghitungan fisik serta melakukan pencatatan data yang tercantum dalam bagian kedua kartu penghitungan fisik ke dalam daftar penghitungan fisik. Yang ketiga, prosedur penentuan harga pokok persediaan. Dalam prosedur ini, bagian kartu persediaan mengisi harga pokok persatuan tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar perhitungan fisik berdasarkan informasi dalam kartu persediaan yang bersangkutan serta mengalihkan harga pokok persatuan tersebut dengan kuantitas hasil perhitungan fisik untuk mendapat total harga pokok persediaan yang dihitung. Yang keempat, proses adjustment. Dalam prosedur ini, bagian kartu persediaan melakukan adjustment terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu persediaan berdasarkan data hasil penghitungan fisik persediaan yang tercantum dalam daftar hasil penghitungan fisik persediaan. Dalam prosedur ini pula, bagian gudang melakukan adjustment terhadap data kuantitas persediaan yang tercatat dalam kartu gudang. Selanjutnya yaitu unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada organisasi. Organisasi ini terbagi menjadi 2, yaitu perhitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu perhitung fisik, fungsi penghitung, dan fungsi pengecek. Yang kedua, panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan selain karyawan fungsi gudang dan juga akuntansi persediaan dan biaya, karena karyawan di kedua bagian inilah yang justru dievaluasi tanggung jawabnya atas persediaan.
Unsur pengendalian intern yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, daftar hasil penghitungan fisik persediaan ditandatangani oleh Ketua Panitia Perhitungan Fisik Persediaan. Daftar hasil perhitungan fisik berisi informasi hasil perhitungan fisik persediaan. Daftar ini merupakan dokumen sumber sebagai dasar untuk mengadjust kartu persediaan dan kartu gudang, serta merupakan dokumen pendukung bukti memorial yang dicatat dalam jurnal umum. Dengan demikian, daftar ini merupakan dokumen penting untuk mengupdate catatan akuntansi. Yang kedua, pencatatan hasil penghitungan fisik persediaan didasarkan atas kartu perhitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu penghitungan fisik. Hasil ini dimaksudkan agar setiap dokumen sumber dibuat atas dasar data yang dijamin ketelitiannya. Yang ketiga, harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil penghitungan fisik berasal dari kartu persediaan yang bersangkutan. Harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil penghitungan fisik adalah diambil dari kartu persediaan yang bersangkutan dalam prosedur penetapan harga atau pricing prosedur. Yang keempat, adjustment terhadap kartu persediaan didasarkan pada informasi atau kuantitas maupun harga pokok total tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar perhitungan fisik. Setelah kuantitas tiap jenis persediaan yang dihitung dicantumkan dalam daftar hasil penghitungan fisik, kemudian ditentukan harga pokok per unitnya dan jumlah harga pokok tiap jenis persediaan. Untuk dasar adjustment data yang dicatat dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Unsur pengendalian intern yang ketiga yaitu praktik yang sehat. Praktik yang sehat ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, kartu penghitung fisik bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pemegang kartu penghitungan fisik untuk menghindari tidak dicatatnya hasil penghitungan fisik persediaan. Dokumen yang dipakai sebagai alat untuk merekam hasil penghitungan fisik harus bernomor urut tercetak dan pemakaian nomor urut tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pemegang kartu penghitungan fisik. Yang kedua, penghitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan 2 kali secara independen. Pertama kali oleh penghitung dan kedua kali oleh pengecek. Yang ketiga, kuantitas dan data persediaan yang lain yang tercantum dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu penghitungan fisik dicocokkan oleh pemegang kartu penghitungan fisik sebelum data yang tercantum dalam bagian yang kedua kartu penghitungan fisik dicatat dalam daftar hasil penghitungan fisik. Yang keempat, peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya. Hal ini dimaksudkan agar hasil penghitungan fisik persediaan teliti dan andal. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.